Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di kelas Manager Foundation dan Organisasi Design. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang McKinsey 3 Horizon Framework ataupun 3 cakrawala framework. Nah, 3 cakrawala framework teman-teman. Pasti ketika kita mau mengubah ataupun mendesain ulang organisasi, kita bingung mau memulai dari mana. Kita juga nggak tahu jalan untuk mengubah desain organisasi dimulai dari apa sih. Sehingga kebingungan tersebut menunjukkan kita mau jalan apa, mau memulai dari mana. Nah, teman-teman, karena itu perlu memulai desain organisasi dengan memikirkan strategi. Jadi ingat, strategi itu sangat penting. Karena apa? Semua bisa dimulai berdasarkan ataupun dilalui melalui yang pertama dilakukan adalah memikirkan strategi. Bagaimana cara mengubah organisasi. Ingat, perubahan itu pasti akan selalu terjadi. Bisa jadi secara geografis, teknologi, bisa jadi keadaan, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Perusahaan dituntut untuk selalu melakukan perubahan mengikuti zamannya. Seperti itu. Kalau seandainya tidak mengikuti zamannya, itu bisa jadi perusahaan cepat kolab ataupun bangkrut, seperti itu. Ya. Oke, tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika kita mau memulai desain organisasi, kita harus dengan memikirkan strategi. Di mana strategi itu menentukan tujuan Anda dan dengan strategi itu akan membuka jalan untuk mencapainya. Ingat, strategi organisasi itu bukanlah tujuan, tapi organisasi hanya mekanisme yang digunakan untuk mencapai strategi, ya. Organisasi bukanlah tujuan, tapi organisasi itu hanyalah mekanisme untuk mencapai strategi. Oke, apakah Anda harus menjadi ahli dalam mengembangkan strategi untuk melakukan desain organisasi yang baik? Apakah harus menjadi ahli dulu atau bisa menjadi ahli nanti-nanti aja? Pasti ada sebagian teman-teman yang menjawab iya, harus menjadi ahli dulu untuk melakukan desain organisasi. Ada juga yang menjawab tidak perlu. Kenapa? Karena bisa jadi learning by doing, seperti itu. Ya, saya setuju dengan pendapat yang kedua dan saya juga setuju dengan pendapat pertama. Tapi saya lebih prefer dengan pendapat yang kedua, yaitu tidak setuju. Yaitu kenapa lebih penting? Karena yang terpenting dalam organisasi itu, si pemimpin itu tahu apa yang harus dipertahankan, apa yang tidak boleh, dan mereka juga tahu kira-kira perusahaannya itu sumber keunggulan kompetitif mereka apa, keunggulan mereka dari pesaing mereka apa. Nah, ketika mereka udah tahu itu, mereka dapat menjadi ataupun langsung bisa mengubah desain organisasinya. Nah, kalau pendapat pertama setuju untuk menjadi ahli terlebih dahulu. Kenapa saya mematakan hal tersebut? Karena ketika kita harus menjadi ahli, bisa jadi perusahaannya udah terlanjur kolab ataupun terlalu lama untuk kita belajar dulu untuk menjadi ahli, baru kita memulai untuk mendesain organisasi. Tapi ingat teman-teman, learning by doing juga perlu, ya. Jadi kita try and error sampai kita bisa menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam perusahaan. Oke, jadi kita dapat bisa, setiap organisasi itu pasti harus menyiapkan prepare untuk masa depannya. Jadi jangan sampai perusahaannya merasa dia itu gak mungkin ada yang menyayangi saya, sampai akhirnya ada perusahaan kompetitif yang terus meningkatkan value mereka sampai akhirnya mereka bisa menyaingi kita. Jangan sampai kita menyesal di akhir, sehingga perlu menggunakan 3 Horizon Framework ataupun 3 cakrawala. Nah, 3 cakrawala ini memberikan kerangka kerja untuk berpikir bagaimana pertumbuhan dan cara menyeimbangkan tuntutan pesaing. Jadi ingat, setiap produk pasti ada pesaingnya, ya. Nah, fokus pada saat ini adalah untuk sambil berinvestasi untuk masa depan. Jadi bagaimana dia tentang pertumbuhannya dan cara mengimbangi tuntutan pesaingnya. Nah, 3 Horizon ataupun kerangka kerja 3 cakrawala ini menunjukkan bahwa setiap organisasi harus menganggap dirinya terdiri dari 3 jenis bisnis ataupun aktivitas yang didefinisikan oleh cakrawala ataupun disebut dengan horizon, teman-teman. Mereka dalam waktu yang bertahun-tahun ini bisa menjadi alat diagnostik ataupun mendiagnosa yang bermanfaat serta garis besar untuk rencana strategis. Kira-kira ke depan seperti apa? Itu disebut dengan
rencana strategis. Nah, bentukannya adalah seperti ini, teman-teman. Horizon, di 3 horizon, ada 3 horizon. Horizon pertama, horizon kedua, dan horizon yang ketiga. Dan di sini ada value dan ada waktu. Nah, akan kita jelaskan satu persatu. Tapi ingat, teman-teman, bentukan dari frameworknya itu adalah horizonnya seperti ini. Yang pertama ada mempertahankan dan memperluaskan bisnis inti, yang kedua membangun momentum munculnya bisnis baru, dan yang ketiga membuat opsi bisnis di masa depan. Contoh, kita contohkan di sini adalah perusahaan Aqua, teman-teman. Teman-teman bisa mengetahui bahwa perusahaan Aqua itu dia masih menguasai untuk minuman ataupun produk air mineral. Tapi sekarang ini dia sudah hampir sejajar dengan Le Mineral. Banyak yang menanyakan bahwa ketika mereka mau minum air mineral lebih dominan memilih Aqua atau Le Mineral. Nah, jadi pesaing dari Aqua ini adalah Le Mineral untuk saat ini. Pada horizon pertama si perusahaan itu akan mempertahankan dan memperluas bisnisnya. Jadi dia mempertahankan segmentasi dia siapa. Dia udah tahu nih kira-kira yang akan membeli dia orang-orang seperti apa. Kemudian dia memperluas bisnis intinya, yaitu bisnis intinya itu adalah Aqua ataupun air mineral tersebut. Nah, di horizon kedua, walaupun belum habis di horizon, dia langsung menimpa di horizon pertama. Horizon kedua menimpa horizon pertama, yaitu dengan membangun momentum munculnya bisnis baru. Bisnis baru, teman-teman tahu nggak produk terbaru ataupun anak produk dari Aqua, yaitu Fit. Nah, Fit ini dimunculkan padahal sama-sama menghasilkan produk air mineral, tapi Fit ini dikeluarkan menyasar ataupun segmentasinya adalah orang-orang yang menengah ke bawah ataupun harganya itu lebih murah dibandingkan air mineral Aqua. Nah, di sini mereka sudah meluncurkan bisnis baru ataupun lini bisnis baru seperti itu. Sampai horizon ketiga mereka akan membuat opsi di masa depan, yaitu dengan melakukan R&D ataupun research and development. Nah, itu teman-teman, walaupun dia udah eksis, tapi kita nggak pernah tahu sampai kapan dia eksisnya, dan tiba-tiba muncul pesaingnya. Sehingga apa? Dia harus mengetahui dulu keunggulan kompetitifnya apa, menangnya dia apa, sehingga baru kalau seandainya dia udah tahu menangnya, kemudian dia memunculkan bisnis baru. Di horizon ketiga dia akan membuat opsi untuk bisnis di masa depan. Oke, penjelasan untuk horizon pertama. Horizon pertama mencakup produk inti dan pasar yang memberikan sebagian besar pendapat lini produk Anda pada saat ini. Jadi produknya itu udah tahu nih berapa besar pendapatannya. Kemudian di sana fokusnya adalah memperluas dan mempertahankan bisnis dengan cara meningkatkan produk, menciptakan model ataupun versi baru, menembus pasar yang lebih jauh melalui distribusi, promosi, segmentasi pasar yang lebih besar. Nah, pada cakrawala ini teman-teman, lebih pelaksanaan rencana bisnis dan dia lebih menyasar pada margin laba, pangsa pasar atau pendapatan. Itu di horizon pertama. Kemudian di horizon kedua ini mencakup produk yang relatif baru. Misalnya kayak tadi si Aqua ini menghasilkan produk sama-sama produk air mineral tapi dengan harga yang lebih rendah, yaitu Fit, teman-teman. Nah, muncul lini produk atau produk yang sudah ada yang baru dikeluarkan atau ditunjukkan ke pasar yang belum dikenal. Nah, mereka sering memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan produk lama. Nah, suatu hari nanti akan menjadi sumber pendapatan untuk substansial ataupun pengganti. Nah, di sini strategi melibatkan penempatan investasi besar sekarang dalam penjualan ataupun distribusi, pemasaran dan pengembangan produk sehingga mereka diposisikan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Jadi lebih pada metrik ini lebih fokus kepada tingkat pertumbuhan tahunannya, ya, ataupun pangsa segmen pasarnya seperti itu. Nah, pada horizon ketiga itu mengandung potensi peluang produk baru yang lebih menghasilkan ataupun lebih menguntungkan di masa depan. Jadi bentuk peluang saat ini itu dapat berupa misalnya R&D ataupun research and development hingga program percontohan untuk pelanggan. Nah, metrik kunci keberhasilan itu mencakup 1 ataupun 2 proyek yang berhasil dengan pelanggan yang mengadopsi awal dan kutipan oleh analisis industri. Jadi, setiap perusahaan ketika
menjalankan aktivitas bisnisnya itu dia harus tetap melakukan three horizon, di mana itu gunanya untuk masa depan ataupun mengimbangi pesaing gitu. Jangan sampai lolos pesaingnya, jangan sampai dia merasa bahwa oh nggak mungkin ada yang mengalahkan saya karena emang saat ini pangsa pasar itu dominan menggunakan aqua, tapi pada kenyataannya sekarang ini Le Mineral hampir sejajar dengan aqua, teman-teman. Sehingga apa? Semakin seperti yang teman-teman bisa lihat ya pada gambar framework ini, semakin perusahaannya itu value ini bisa jadi pendapatannya. Kalau menginginkan pendapatan yang lebih, otomatis dia juga harus menggunakan horizon ini. Dia menggunakan waktu. Dia mau menginginkan pendapatan yang lebih besar lagi dengan waktu yang lebih lama, dia berarti di horizon kedua. Kemudian mau meningkatkan pendapatan lagi, berarti di horizon ketiga, tapi waktu yang digunakan itu lebih lama lagi, teman-teman. Seperti itu. Oke? Seperti itu teman-teman, three horizon ataupun 3 cakrawala yang digunakan untuk menunjukkan untuk pertumbuhan dan cara mengimbangkan tuntutan pesaing, teman-teman ya. Jadi walaupun perusahaannya itu masih eksis, tapi dia tetap harus sustain. Jangan sampai ada pesaing yang lolos sampai akhirnya membuat dia kalah dengan pesaingnya. Oke, silahkan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan di kelas online ataupun offline dan juga di grup WhatsApp. Oke, baik, hanya